Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, Bang, cara marking support resisten di swing apa di body candle-nya? Buatin videonya dong. Nah, ini teman-teman, saya pengen bahas tentang zona penting ya. Yang zona penting itu ada support dan resisten, kemudian ada supply and demand, kemudian ada high and low-nya market ya. Gitu ya. Itu adalah zona penting. Jadi ada tiga itu ya teman-teman ya, support dan resisten, supply and demand, high and low-nya market. Ini sebenarnya juga support and resisten juga sih, cuman lebih ke di trend line-nya kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, saya akan bahas bagaimana cara menentukannya ya. Ini kan ada pertanyaan ya, nariknya di ujung atau di bodinya ya. Nanti saya akan bahas ke teman-teman, apakah di ujungnya, apakah di bodinya ya. Tapi sebelum itu seperti biasa ya teman-teman ya, kita akan simak dulu promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM itu selalu ada ya, sering ataupun selalu ada yang namanya kompetisi akun demo. Caranya kalian masuk ke personal area seperti ini, cari di menu sebelah kiri, di sini ada menu kompetisi. Nah, kalian cek aja ya, sering-sering cek aja ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini di menu demo itu ya, kita klik cari kompetisi, itu biasanya ada. Nah, ini teman-teman kalian bisa ikut secara gratis ya. Kalian ikutin aja ya yang namanya kompetisinya. Kemudian teman-teman kalian akan dapat hadiah apabila teman-teman ya kalian bisa dapat juara. Nah, seperti ini kalian masuk ke dalamnya. Lihat periodenya ya, karena ini tanggalnya akan selalu berganti. Kemudian kalian klik mulai berkompetisi. Nah, nanti teman-teman akan dapat akun demo, lalu tradingkan banyak-banyakan profit. Nah, nanti kalau kalian dapat peringkat, kalian dapat hadiah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, informasi selengkapnya teman-teman kalian langsung aja kunjungi di websitenya. Yang belum pernah daftar atau pengen link websitenya ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, jadi sebenarnya narik super resisten atau zona penting itu di ujungnya, persis di ujungnya ini ya, atau agak ke sini atau agak ada di bodinya kayak gini nih. Dulu awal-awal saya trading juga kayak gitu. Dulu itu saya bingung. Karena ada yang ngajarin katanya di ujungnya, katanya di titiknya, katanya di bodinya. Terus gimana gitu. Akhirnya karena saya bingung, saya menciptakan ilmu saya sendiri, menurut saya sendiri ya. Jadi karena saya bingung teman-teman, saya memutuskan untuk menunggu di area tersebut. Entah itu di ujungnya kayak, entah itu di bodinya kayak. Nih teman-teman, yang penting adalah di area tersebut, di area support ataupun area resisten ataupun area support, di situ terjadi apa. Itu yang saya tungguin teman-teman. Nah, kadang-kadang itu nggak pas di ujungnya. Kadang-kadang agak naik dikit, turun dikit, nggak masalah. Ini tak kasih contoh langsung nih di depan mata teman-teman. Ya. Ini teman-teman adalah resisten, bener kan? Resisten itu sebenarnya kalau menurut ilmu jadulnya akar apa ya? Memang ilmu dari sananya tentang support dan resisten. Resisten itu adalah ini. Tak garis ya. Nah ini, garis hijau ini di harga 4871 ini adalah titik resisten. Dulu saya menggunakan ilmu di mana apabila break dari resisten maka akan ada terjadi kenaikan yang tinggi. Apabila retest dari retrace ya ataupun tertolak dari resisten akan terjadi penurunan. Tapi yang terjadi di lapangan teman-teman nih, ini resisten jebol ke atas, balik turun. Ini ya. Apakah titik-titik dan resisten itu sama? Ini support ya ini ya, sama aja ya SNR ya. Ini tuh titik-titik support dan resisten ini apakah sama? Enggak teman-teman, ini agak di atas, agak di bawah, agak di bawah, agak di atas. Kalau kalian pakai titik, kalian kebingungan asli. Ini udah nyampe resisten, buy atau enggak ya? Udah nyampe support, giliran di buy bebas turun ya karena SLE naik lagi. Ya, ini teman-teman, ini ada support ya. Apakah ini sama? Ini aja deh, ujung ini sama ujung ini, sama nggak? Nggak sama. Ya kita cari lagi yuk. Ini nih, ujung resisten antara yang ini, ya ini menarik. Yang ini teman-teman, yang terjadi apa? Ujung resisten ini dihajar dulu. Jadi orang-orang yang udah terlanjur sell di sini, kena SL dulu baru turun. Yang ini loh. Makanya sekarang saya
dulu ya, itu sebenarnya udah lama ya, sebenarnya udah lama. Cuman sampai sekarang ya, saya nggak pernah buy or sell. Ini biar teman-teman paham mendalam aja. Di titik SNR, SND, atau high and low. Oke teman-teman ya, jadi saya sampai sekarang itu udah nggak pernah lagi buy or sell di titik SNR atau SND atau HNL. Karena kejadiannya kayak gini. Contoh kalian sell nih, udah nyampe resisten, sell. SL di sini dihajar. Ini lagi nih. Udah nyampe resisten nih, sell, dihajar. Jadi saya nggak pernah lagi buy sell di SNR, SND, HNL. SND itu yang ujung ini ya, yang di body kalau SND itu teman-teman. Di sini itu termasuk area demand ya, demand yang body ujung tuh demand ya, yang biasanya di atas support. Kalau supply itu yang ini. Jadi saya nggak pernah lagi langsung buy atau sell di situ. Yang terjadi, yang saya lakukan adalah saya amatin kejadian apa di dekat situ. Contoh nih, ini kan ada resisten ya, ini tak hapus saja. Nah ini ada resisten, saya amatin, oh dia breakout, oh kok masuk lagi, oh kok ada signal sell, saya baru masuk, sellnya itu di sini. Ya. Jadi bukan pas pada saat naiknya ditabrak sell di sini, tapi ketika sudah ada pola candlestick, ini kan bearish harami, naik sebelahnya buka turun, ini bearish harami. Itu dengan SL di sini. Gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak pernah bingungin ujung ataupun body, itu udah nggak bingung lagi. Udah nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena dulu teman-teman yang saya ikutin adalah saya ujungnya. Ya ujungnya, pada saat nyampe di titik ujung itu tak sell tak buy. Ternyata yang terjadi ya kayak gini. Dihajar habis saldonya, baru balik. Ini teman-teman contoh nyata nih. Ini kan nyampe di support ya. Nih ya, udah 2 kali ya, kalian buy, yakin ini naik. Ternyata dihajar dulu turun, kena SL baru naik. Itu sering banget terjadi teman-teman. Kalau kalian langsung buy or sell di titik support dan resisten, kalian diajar sama market. Jadi titik itu adalah untuk memantau. Kejadian yang sama sering terulang di BTC nih. Ya, ini support kan. Nah, retest nih, oh udah nyampe support. Biasanya signal trading itu akan bilang yang kayak gini. Ini tak kasih titik. Harga Bitcoin udah nyampe 65.500, waktunya buy dengan SL di 65.300. Saya bayangin aja udah seneng banget nih kalau orang pada kena SL. Ya dengan SL di sini ya, katakanlah di 65.200 lah katakanlah ya. Sell di sini karena ini udah nyampe titik support kuat. Yang terjadi apa teman-teman? Orang-orang yang sell ini diturunin dulu ya. Dihabisin dulu, SL-nya pada kena, ya SL-nya pada keambil, rugi, bahkan yang full margin call habis, banyak sekali yang rugi. Nah ini baru naik dan saya masuk di sini. Kenapa? Karena ini signalnya baru muncul, ya hammer sebelahnya buka naik atau bullish engulfing. Signal buy aktif terdeteksi, buy di sini, SL di sini, TP 2 kali, dapat. Oh gampang bang kalau baca kayak gitu, ya udah liatin praktek trading saya udah ratusan kali emang kayak gitu. Kan suka ada yang kayak gitu, kita kan lagi teori. Ini juga sama teman-teman. Ya. Jadi pada saat nyampe titik support dan resisten jangan langsung dihajar. Tunggu apa yang terjadi. Gimana kalau nggak terjadi apa-apa? Nggak usah trading coy. Contoh ya. Mana lah ya. Contoh ini ya teman-teman ya, ini kok ternyata dia bablas turun aja gitu, nggak ada signal buy, nggak ada ini, ya udah biarin aja. Tunggu lagi di zona penting yang lain, tunggu lagi di pair yang lain. Ketika kita sudah sampai di support dan resisten dan ada signal di situ, maka kita waktunya masuk. Contoh nih, apakah saya akan buy waktu nyampe support sini? Enggak, saya akan buy ketika sudah ada pola candlestick-nya. Nih, ini kan hammer sebelahnya buka naik di area support ya, atau high and low-nya market ya ini ya. Ini signal buy-nya di sini.
bukan buy di area support dan resisten. Jadi support dan resisten itu bukan untuk beli atau jual ya, tapi untuk memantau kondisi apa yang terjadi setelah sampai di support dan resisten. Itu aja garis bawahnya. Jadi support dan resisten itu bukan tempat patokan untuk beli ataupun jual, tapi untuk mantau. Kira-kira setelah nabrak area support dia bakalan kemana? Apakah turun, bentuk signal sell, ataukah balik turun, naik dan bentuk signal buy gitu. Jadi kita itu akan tetap masuk ke market setelah apa? Setelah ada pola. Ya, masuk setelah ada pola. Jadi nggak penting di ujung ataupun ininya, karena yang saya pakai adalah di area situ. Nah, kadang-kadang teman-teman, ini tak carikan ya. Support dan resisten itu unik. Mereka itu nggak pernah yang benar-benar di titik yang sama. Nih tak kasih contoh. Nih, emang titiknya ini kepake. Yang kepake itu areanya. Nih, yang kepake. Makanya yang paling penting itu adalah kita ketika sudah sampai di support dan resisten, kita tunggu di sekitaran situ terjadi apa, akan muncul pola apa. Nah, ketika polanya sudah muncul, kita ambil, kita kasih SL, terus kita tinggal main, kita tinggal tidur, nyaman sekali gitu kan teman-teman. Gitulah permainan yang sebenarnya. Kalau kalian jadiin support dan resisten sebagai titik entry, aduh babak belur nih, kehajar nih. Sell udah nyampe resisten, sell SL di atasnya. Ya enggak, kalau kalian sell di sini, SL di atasnya sini kan habis, terus turun ya enggak? Udah kena SL duluan baru turun. Yang benar adalah ketika nyampe di resisten ini, kalian amatin. Oh naik ya, tunggu dulu belum ada pola. Oh turun ya, tunggu dulu. Turun, ada pola ini, bearish engulfing. Signal sell-nya di mana? Di sini. Ya, nih baru turun. Kayak gitu. Ya praktek trading saya banyak nih. Yang ini juga kayaknya ada entry-nya, kalau nggak di Prayoga di Praktisi ada prakteknya. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya, support resisten di ujungnya. Oke lah pakai ujungnya nggak masalah. Kalian garis di ujung-ujungnya. Tapi itu bukan untuk entry ya, tapi untuk memantau apa yang terjadi di area tersebut. Gitu. Kalau kalian langsung di entry, habis kalian sama manipulasi kayak gini. Ini juga resisten nih. Habis SL dulu, hajar ya. Baru setelah itu ada di sini ada bearish engulfing nih. Muncul signalnya. Ini signal sell-nya di sini. Ya, gitu teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Tak kasih satu lagi. Kalau kalian langsung buy di support nih, habis kalian. Ini contoh nyata nih. Ini kan ada support ya. Oh, udah nyampe support, buy. Pending order buy di support. Kasih SL di bawahnya itu habis nih, teman-teman. Ya, ini support. Kalian buy duluan waktu turun, SL baru naik. Sakit banget, apalagi full margin turun habis jadi 0, saldonya terbang. Sakit. Ya teman-teman ya. Jadi support dan resisten itu di ujungnya nggak masalah, tapi itu bukan buat entry di ujung itu ya, tapi buat mantau area sekitar itu terjadi apa. Ini signalnya ini agak telat di sini coy, signalnya. Aduh, ini trading kalau kayak gini SL-nya lebar banget sih. Gitu ya. Saya kira jelas ya teman-teman ya tentang support dan resisten ini. Cara markingnya kalian ini sebenarnya bebas sih. Saya juga gak mau nyuruh-nyuruh. Cuman kalau tanya ke saya, Bang lu cara markingnya gimana? Tak kasih blok-blok kayak gini. Udah blok-blok itu udah paling bener menurut saya. Karena kalau kita acuan titik itu susah teman-teman. Ya, saya paling males kalau ada orang-orang pinter yang itu break di 73.000, break di ini sekian, signalnya ini, harga sekian gitu. Seolah-olah itu harga penting banget ya. Padahal bukan itu teman-teman. Harga itu ya penting, cuman signal setelah sampai harga itulah baru kita masuk. Jadi jangan buruan masuk di area support dan resisten. Nanti kalian kehajar deh. Kehajar habis-habisan nanti kalian.